Hello world, welcome back again to my channel. So jadi di video kali ini gue mau cerita sedikit tentang kayak hobi gue baru-baru ini. Akhir-akhir ini gue lagi suka yang namanya dengan bertanam gitu, dengan bertani. Dan kebetulan di rumah gue itu, rumah itu kayak halaman rumah gue itu lahan sedikit lah buat ditanamin sesuatu gitu. Ya emang dari dulunya emang udah ada pohon pisang, tapi gue tanamin lagi biar, dan gue juga sedikit belajar tentang permakultur dan ternyata ilmu permakultur itu keren banget. Jadi langsung aja cari tahu nih gimana caranya biar mengefektifkan lahan gitu, lahan sempit bisa ditanam banyak tanaman. Dan ya akhirnya gue ketemu yang namanya polikultur ataupun ya companion planting lagi. Jadi dimana kita itu nanam pohon bersenderan dengan pohon lainnya yang nantinya pohon lainnya itu bakal memberi benefit ke tanahnya gitu. Contohnya kayak kacang-kacangan itu bisa memproduksi nitrogen untuk tanaman yang lainnya yang membutuhkan nitrogen. So jadi gue ceritain aja apa aja yang gue lakuin kemarin-kemarin itu. Jadi yang pertama itu gue mulai eksekusi itu di bulan Februari tanggal 17. Gue itu yang pertama ya nyabutin gulma dan misahinnya dengan akar. Jadi gue itu nyabutin gulma di depan rumah dan akarnya itu dipisahin. Nah si akarnya itu kenapa dipisahin, karena gue mau buat akarnya itu menjadi macam pupuk pembenah tanah gitu. Gue lihat di YouTube dan yang bisa kalian lihat di sini videonya. Kayak juga ini dapat ilmu-ilmu bertanam itu dari channel-channel lain juga dan juga dari artikel-artikel. So jadi nanti sumber-sumbernya bakal gue simpan di deskripsi ya. Nah yang pertama itu gue nyebutin gulma, dan daun-daun gulmanya itu gue sebarin aja di tanah biar yang membanahi tanah juga, tapi dengan cara yang slow release gitu. Jadi cuman ditumpuk-tumpukin aja gitu. Habis itu ya akarnya disimpan, dipisahin aja antara dua itu. Gue juga sebelumnya beli bibit talas ungu dari online, dan kalian bisa lihat link pembeliannya di deskripsi aja, semuanya udah ada di deskripsi. Gue tanam talas ungunya di pekarangan deket pohon pisang. Kenapa gue tanam talas ungu? Karena setelah gue cari tahu di Google tanaman companion untuk si pohon pisang ini itu taro, yang artinya ya keladi atau talas lah gitu. Jadi gue beli talas ungu, dan juga kenapa gue milih talas ungu juga karena gue pengen ya sedikit-sedikit berpindah lah. Jadi karena kan makanan pokok kita dulunya itu orang Sunda kan makan ya sampe ataupun ya talas lah. Dan sekarang kan malah nasi gitu, sedangkan nasi sekarang harganya lagi naik ya. Jadi gue pengen ya at least buat gue sendiri nggak mau cuma nasi doang gitu. Jadi makan pokoknya itu bisa beragam, dan itu kan lebih sehat juga kayak. Terus abis ini juga gue rencananya bakal tanam ubi ungu, dan nanti si ubi ungu sama talasnya bisa disatuin jadi kayak di blend, nantinya bisa jadi minuman gitu ataupun jadi makanan kayak smoothie gitu. Nah itu alasan kenapa gue tanam talas, dan kalian yang bisa lihat lah video pas lagi gue nanamnya gitu. Terus abis itu gue nanam kacang juga di sana, karena ya sebenarnya kompanionnya itu sampai ke kacang itu yang pertama kan dari pohon pisang itu dibantu sama si taronya, kompanionnya sama taro ataupun talas. Habis itu si talasnya juga kompanionnya itu adalah ubi ungu atau ubi-umbian lah, mau ubi atau boleh kayak biasa yang penting ubi. Habis itu si ubinya itu kompanionnya adalah kacang-kacangan.
Jadi gue tanam kacang-kacangan juga di sana, walaupun di sana banyak ayam. Ya gue coba aja dulu, dan oke, akhirnya juga nggak begitu bagus sih, nanti gue ceritain lagi. Terus yang buat tadi yang dari akar teh, yang buat pupuk pembenah tanah, itu tuh si akarnya ditambah gula merah sama air, udah itu aja, dan ditunggu selama 1 minggu 2 minggu, dan ya ditunggu jadinya kayak gimana. Nah, setelah itu, setelah gue lakuin semua itu, ternyata ada impactnya. Ternyata ada inilah, jadi karena rumah gue jadi berantakan, lantai-lantainya kotor karena sendalnya bekas dari tanah. Terus sendal gue juga malah copot sampai cepet waktu nanam talasnya tuh. Dan di pekarangan rumah kotor, dan akhirnya ya gue bersihin semuanya. Ya intinya kalian kalau misalnya melakukan sesuatu itu harus bertanggung jawab lah. Pasti setiap hal itu ada dampaknya gitu, dan kalian harus bisa bertanggung jawab dengan dampaknya itu. Dan keesokan harinya di tanggal 18 Februari itu menebang pohon yang nggak tahu namanya apa, bukan pohon yang gede ya, tapi kayak tanaman kecil gitu, nggak terlalu kecil juga sih. Yang itu tuh yang emang makan space, dan ibu gue juga nyuruh buat, mama gue itu nyuruh gue juga buat di tuarwe atau ditebang, dan akhirnya ya ditebang dan dapat space lebih banyak lagi di satu tempat itu. Nah, dan pada selanjutnya pada tanggal 21 Februari gue itu nanam tanaman wolfia. Wolfia itu tanaman sejenis paku air, dan tumbuhnya itu di air. Tapi waktu itu kan gue ada ini, punya abah ada balong apa ya, kolam ikan lah, kolam ikan. Terus tanaman wolfia itu sama teman gue itu sama mamang itu dikebalongin, tapi gak semua. Dan gue kira itu bakal tumbuh banyak lagi, soalnya kan emang tanaman wolfia itu 2 hari itu udah 2 kali lipat jumlahnya. Tapi pas gue lihat di hari-hari berikutnya itu malah habis semua dimakan sama ikan, karena ikannya juga udah lama nggak dikasih makan gitu. Jadi cuman dikasih kayak daun-daunan gitu yang ini dikasihin. Jadi ikannya juga ya nggak terlalu gede, dan juga lama gitu, pertumbuhannya itu lama. Dan ketika ditanam wolfia di sana, ternyata pada habis langsung semua. Nah, jadi ya untung gue simpen wolfianya sedikit di rumah. Dan ya di rumah, wolfia yang di rumah udah makin banyak, dan gue berniat buat, ya kan di kolam ikannya itu kan ada 2 kolam ya, yang satunya itu gak kepake, udah kering. Jadi gue pengennya nanti bilang lah, atau gue yang mau benahin sendiri biar yang keringnya itu bisa jadi kolam lagi, dan nanti ditanamin wolfia. Karena wolfia ini benefitnya banyak banget, bisa jadi pakan untuk ayam, pakan untuk ikan, untuk bebek, untuk unggas manapun. Dan juga ini juga bisa dimakan sama manusia, bisa aja. Tapi emang agak gimana ya, agak bukan jijik, kayak belum terbiasa lah gitu. Dan wolfia ini punya kandungan protein yang tinggi banget, itu 40% wolfia itu protein. Jadi ini adalah makanan yang superfood lah bisa dibilang. Tapi emang kalau misalnya kita belum mengerti itu susah buat kembang biakinnya, karena wolfia ini butuh cahaya matahari, dan juga harus terhindar dari hujan, karena kan kecil-kecil. Kalau hujan nanti pada loncat-loncat kemana-mana gitu. Dan juga kita harus monitoring terus apakah ada perkembangan dari wolfianya. Kalau misalnya enggak, ya bakal segitu-gitu aja, susah, harus dikasih apa ya, kayak pupuk lagi gitu. Sedangkan gue enggak, jadi lebih lambat lagi pertumbuhannya. Dan kalau misalnya pengen wolfianya ditanam di kolam ikan, ikannya itu harus dikasih makan dulu sampai kenyang kayaknya, biar nanti si wolfianya itu gak dimakanin sama ikan, jadi bisa berkembang biak dulu lah gitu. Nah, selanjutnya di tanggal 24 Februari gue itu menanam rumput Zoysia japonica, atau rumput Jepang lah gitu. Tapi kan bentuknya itu kayak bibitnya ya, gue beli kayak biji-bijian. Dan ternyata setelah gue cari tahu, rumput Jepang itu gak ada bijinya gitu. Jadi ya gue juga agak gimana ya, kayak ngerasa terkena scam lah gitu. Tapi ternyata
ya kayaknya mah emang bisa lah gitu, soalnya gue lihat di channel YouTube lain bisa juga, tapi emang bentuk bijinya itu kayak biru-biru gitu, kayak itu mah bukan biji asli tapi biji sintetis gitu, kayak ya buatan manusia lah gitu, tapi dia bisa keluar jadi rumput-rumputan gitu. Tapi sampai saat ini juga masih belum tumbuh, gak tahu kenapa, tapi emang udah ada ijo-ijo kayak tumbuhan-tumbuhan hijau yang kecil, tapi gue gak yakin ya apakah itu rumput Jepang ataupun bukan. Jadi ya gue tunggu aja sampai sebulan lah minimal. Kalau misalnya sampai sebulan belum tumbuh rumputnya, ya gue mending beli aja rumput bibit yang udah jadinya gitu, yang udah kecil-kecil gitu, yang nanti ditanam itu bakal nyebar. Terus di hari itu juga gue membuat zat pengatur tumbuh atau ZPT dari bawang merah. Sebelumnya juga gue udah buat, tapi ternyata gue udah buat dan kebanyakan dan gak kepake gitu, dan masih banyak sebenarnya, tapi udah lama gitu, jadi gue gak yakin apakah kalau misalnya udah lama masih bisa dipakai atau enggak, jadi gue buat lagi yang lebih kecil gitu. ZPT juga gue buat tuh buat tanaman ya kacang, buat rumput Jepangnya juga, terus buat ya tanaman-tanaman yang sebelumnya udah gue tanam biar cepat tumbuh lah gitu, biar cepat. Dan keesokan harinya tanggal 25 Februari gue itu membuat pupuk asam amino dari channel tanam-tanam. Nah itu pupuknya dibuat dari telur ayam, terus pakai Yakult, terus pakai air beras dan semacamnya, dan banyak lagi lah. Gue nanti simpen linknya di deskripsi lah. Intinya itu pupuk asam amino, dan katanya itu tuh bisa menggantikan NPK yang tahu lah mungkin para petani tahu kalau NPK itu adalah pupuk yang buat segala jenis pupuk yang benar-benar dibutuhin lah, pupuk yang super lah gitu lah. Nah dan gue simpen selama beberapa minggu, dan katanya kan kalau misalnya saat membuat pupuk asam amino ini, katanya itu reaksinya kan bakal ngeluarin gas ya. Jadi ya gue juga tutupin pakai balon sesuai rekomendasi dari channel tanam-tanam, tapi ternyata balonnya itu gak ngegedean, gak tahu karena bakterinya tidak berfungsi ataupun dari Yakultnya itu bakterinya udah pada mati atau gimana, atau emang reaksinya cuma gitu aja, gue juga gak tahu. Jadi ya bakal tetap gue pakai, tapi gimana ya, gue juga agak takut sih, takutnya malah merusak tanaman karena kayak si ininya tuh gak berfungsi gitu, gak ngeluarin gas gitu, jadi si balonnya cuma kecil aja gitu, gak ngegedean gitu. Tuh pupuk asam amino. Dan juga gue mengaplikasikan ZPT gue ke rumput gue gitu. Jadi itu di episode pertama tentang perjalanan pertanian gue. Semoga kedepannya bisa lebih berkembang lagi, semoga tanamannya bisa pada tumbuh sehat. Oh ya, yang tanaman gue itu nanam kacang itu sampai sekarang belum tumbuh, gak tahu karena sebelumnya emang udah tumbuh tapi dimakan ayam, gak tahu emang gak tumbuh. So videonya sampai sini aja, hope you enjoy and tungguin episode selanjutnya. Goodbye.